Misalkan ini contoh satu ya, eh, mengkondisikan Tuhan itu seperti masih di zaman perjanjian lama, yaitu apa? Hadirat Tuhan diundang. Kalau di perjanjian lama kan hadirat Tuhan itu kehadiran Tuhan hanya ada di ruang Maha Kudus kan? Karena belum paham atau tidak paham atau tidak mau paham atau menolak paham kebenaran bahwa bait suci yang baru itu adalah kita, yaitu berupa jiwa kita nih, pikiran kita. Kalau pikiran kita nyambung dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, pencurahan rohnya, maka kita akan tahu, mengerti kenapa bait suci itu dihancurkan. Oh, supaya ada bait suci yang baru adalah kita. Oh, berarti kita ini tempat bersemayamnya roh Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Pak Teddy itu. Ya, Pak Teddy silakan, Pak Teddy. Ya, shalom Pak. Salam. Shalom ya Pak Teddy ya. Ya, ini saya dengarnya tadi sambil bawa mobil, sepotong-sepotong nih Pak. Maafin kalau saya salah dalam pertanyaan atau salah dalam pernyataan. Ya. Memang masalah suam-suam kuku ini masih bisa terjadi karena ketidakmengertian kita ya Pak. Nah, saya bersyukur memang dengan adanya bukan penamaan aja, Christ Center Ministry ini kiranya bukan hanya logos gitu, tetapi menjadi rema juga bagi kita. Nah, ketika kita memahami benar bahwa Christ Center ini adalah yang membuat kita tidak lagi menjadi suam-suam kuku. Nah, suam-suam kuku ini, Pak Girsang pernah menyampaikan tentang saya bahwa ada satu masa di mana bangsa Yahudi ini atau Israel ini diperhadapkan dengan masih adanya bait Allah yang lama. Nah, mereka nggak ngerti apa itu menjadi ciptaan baru, hidup di dalam Kristus. Mereka masih mengadopsi hal-hal yang lama, sehingga mereka membuat perbedaan antara diri mereka dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus atau orang-orang di luar Kristus pada waktu itu. Mereka membuat perbedaan. Nah, tetapi setelah bait Allah tersebut diruntuhkan, mereka tidak lagi mengalami kesuaman di dalam mengiringi Yesus, tetapi mereka memastikan bahwa mereka memberikan hidup mereka sepenuhnya. Nah, dengan menjadi suatu bukti adalah murid-murid Yesus, nggak ada yang nggak mati martir, semua mati martir, karena tidak ada lagi kesuaman itu. Nah, tidak sama dengan waktu diadakannya hukum Taurat dan kasih karunia. Ketika kita masih mengadopsi hukum Taurat, segala yang kita kerjakan, padahal itu baik. Padahal itu kita berbuat benar, berbuat sesuai dengan kebenaran. Tetapi karena memang diri kita adalah orang berdosa, apapun yang kita perbuat, nggak ada semua yang layak di hadapan Tuhan. Akhirnya semua yang kita kerjakan, semua semata-mata adalah dosa. Nah, demikian juga ketika kita di dalam kasih karunia, kita kalau tidak menyadari keberadaan kita dalam kasih karunia Kristus, kita akan selalu berpikir, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Padahal Kristus Yesus sendiri sudah menerima kita apa adanya. Nah, dalam penerimaan yang saya alami, itu membuat kita sebenarnya dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, bahkan kita sendiri hidup tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat itu istilahnya tanpa kita sadari semua sudah kita lakukan. Nah, itu ketika kita dalam Kristus, bedanya mungkin kita bisa melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang kita lakukan tidak lagi mengandung hukuman. Nah, mungkin itu aja Pak Nenses. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Makasih Pak Nenses, Tuhan berkati. Ya. Oke, terima kasih Pak Teddy tambahannya. Silakan Pak Nenses. Sudah. Ya, udah bagus komentarnya. Ya nggak salah dengar juga. Ya, yang jelas
saya ulangi, lebih ditekankan kepada tidak suam-suam itu artinya tidak kita ini tidak beralih atau tidak berubah pandangan kebenaran tentang kebenaran Injil Kristus ya. Terutama lagi yang sering kita lupakan adalah gaya hidup kita ini gitu. Jadi gaya hidup yang kita jalanin ini, kita cermati nggak bahwa masih ada nggak gaya hidup kita yang masih gaya hidup yang terikat dengan gaya hidup masa bait suci itu, ketika bait suci di Yerusalem itu masih ada. Yang seperti apa sih? Nah ini sebenarnya banyak sekali gitu. Dan itulah yang tadi saya pernah katakan, sensitif sekali. Dan gaya hidup di dalam bait suci Yerusalem itu yang harus kita cermati. Apakah kita masih terikat dengan gaya hidup di sana? Nah, apa aja sih? Sebenarnya apa aja sih? Itu yang kita kalau mau tahu harus siap mendengarnya gitu. Gaya hidup seperti itu. Tadi Pak Teddy bilang singgung tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu cerminan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Sebab apa? Sebab masa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah habis masa berlakunya. Sebab apa? Sebab sudah digenapi cerita-cerita bayang-bayang tersebut, digenapi oleh yang sudah muncul tadi, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Nah, lalu ganjarannya sudah juga digenapi oleh Yesus. Lalu apalagi yang dikatakan itu sudah tidak berlaku lagi? Sesuatu simbol-simbol, lambang-lambang segala sesuatu yang ada di kitab Perjanjian Lama, hukum Taurat dan kitab para nabi ya secara ringkasannya itu sudah tidak berlaku lagi. Sebab apa tadi? Sebab itu semua sudah tergenapi, simbol-simbol dan lambang-lambang tadi. Yesus lah yang merupakan suatu realita itu gitu. Dan bahkan kalau disinggung lagi tentang apa sih gaya hidup bait suci di Yerusalem, ya itu gaya hidup yang mungkin justru masih banyak dilakukan oleh tanda kutip orang percaya yang sudah mengatakan atau menyatakan dia sudah hidup dalam kebenaran Injil atau kasih karunia. Gitu. Tidak bisa. Itu yang disebut suam-suam kuku. Dia tidak fight, tidak mau radikal terhadap kebenaran yang mutlak itu. Ya tinggalkan, ya tinggalkan. Kan meninggalkan gaya hidup lama itu, yaitu gaya hidup perjanjian lama. Bukan gaya hidup lama yang nipu, nyolong, apa, bukan. Ini gaya hidup lama itu gaya hidup tata cara kehidupan di perjanjian lama itu. Amin. Berapa? Ada puluhan, lebih dari puluhan, ratusan. Apa sudah tuntas semua kita? Itu kita yang tahu sendiri, atau bisa japri ke saya atau ngobrol dengan Pak Gilsan atau Pak Eritarji dengan yang lain bisa. Gitu. Gaya hidup begini masih boleh nggak ya? Ini masih sesuai kebenaran nggak ya? Kita akan jawab. Gitu. Itu ya. So, yang simpelnya aja lah misalkan ya. Seperti itu. Jadi seakan-akan misalkan ini contoh satu ya. Mengkondisikan Tuhan itu seperti masih di zaman perjanjian lama, yaitu apa? Hadirat Tuhan diundang. Kalau di perjanjian lama kan hadirat Tuhan itu, kehadiran Tuhan hanya ada di ruang Maha Kudus kan? Karena belum paham atau tidak paham atau tidak mau paham atau menolak paham kebenaran bahwa bait suci yang baru itu adalah kita, yaitu berupa jiwa kita. Jiwa kita nih, pikiran kita. Kalau pikiran kita nyambung dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, pencurahan rohnya, maka kita akan tahu, mengerti kenapa bait suci itu dihancurkan. Oh, supaya ada bait suci yang baru adalah kita. Oh, berarti kita ini tempat bersemayamnya roh Tuhan. Jadi ruang Maha Kudus tidak ada lagi tuh. Di bait suci Yerusalem itu tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku. Sebab kita telah menjadi bait sucinya. Ruang Maha Kudusnya di mana? Jiwa kita ini yang terkonek dengan kebenaran Injil Kristus. Oh, jadi tidak lagi mengundang hadirat Tuhan. Ya enggak. Saya tidur, saya mandi, saya bepergian. Saya sudah bersama dengan roh Tuhan. Seperti itu.
Mungkin yang nggak disadari lah gitu. Tuhan, aku mengundang hadirat-Mu hadir di sini tengah-tengah. Nggak bisa. Itu gaya imam-imam itu, bahwa hadirat Tuhan adanya di sana, di sini. Gitu. Seperti itu. Ada Baik, lagi? baik, baik. Baik. Ya, Terima baik. kasih Pak Terima kasih, Nensus. Pak. Sahabat terkasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa pada video berikutnya. God bless.